Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Fadilul Ihsan. Saya malam ini hawanya agak dingin ya. Ini terus-terusan padahal bulan 10 ya, bulan 10 akhir masih hujan terus. Sebenarnya musim panas ini, tapi kok hujan terus. Ini saya membahas tentang sebuah orang kaya, orang sugih, orang yang terkenal takut dengan sebuah kematian. Padahal kematian itu adalah setiap orang itu udah pasti mati. Seperti dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya sidik-sidik ya ngerti ngaji desa lah. Seperti orang-orang terkenal ya, orang-orang yang sudah kaya, tentang kehidupan yang mapan, tentang tercukupi segalanya, mau beli apa cukup, bisa, mau kemana saja bisa. Tapi setelah ditanyakan, seperti ya artis-artis Hollywood, terus orang-orang atlet terkenal, orang-orang presiden atau apapun, pokoknya orang terkenal, orang kaya, mereka rata-rata takut dengan kematian. Dikatakan seperti kalau artis Hollywood ya, seperti Arnold Schwarzenegger. Kalau seperti Habib itu kan atlet asal Rusia, Habib Nurmagomedov itu asal Rusia, orang yang sangat beragama, orang yang sangat taat beragama. Itu dia tahu, sebab orang yang beragama dan orang yang tidak paham tentang agama, cara pemahamannya, cara persiapannya nanti setelah hidup ada kematian, afterlife yang dimakan itu, ada yang percaya, ada yang tidak. Apalagi orang-orang Eropa, orang-orang Jepang, orang-orang yang tidak begitu paham dengan agama, itu takut dengan sebuah kematian. Dijaga kesehatannya, dijaga hartanya, tapi kalau ditanyakan tentang kematian, dia marah. Kenapa harus mati? Karena dia bisa mendapatkan segalanya, karena dia menikmati duniawi yang serba ada. Tapi kalau orang biasa-biasa saja, orang yang punya, ya biasa, dengan corona juga biasa-biasa aja, nggak terlalu takut. Kalau orang biasa ya udah dihindari, itu aja kalau orang biasa. Tapi kalau orang terkenal seperti itu, dia seperti di Amerika ya, di Amerika itu ditanyakan tentang afterlife, setelah kematian, mungkin 50% aja yang percaya. Selebihnya ada yang percaya, ada yang tidak, ada yang masih ragu-ragu. Kalau di Islam sudah direncanakan, sudah ada gambaran-gambaran, sudah ada dalam kitab, dalam Quran. Pokoknya di hukum Islam itu adalah, kan ada alam roh, ada roh ya, sebelum orang mengandung itu ada roh yang ditiup oleh Allah, ada roh, ada alam kandungan, terus alam dunia yang kita tempati sekarang ini, terus alam kubur, terus alam yang dinamakan kiamat, hari kiamat, hari hancurnya dunia, terus hari kebangkitan, semua orang akan bangkit, padang mahsyar, terus hari dihisab, terus setelah itu ditimbang amal baik buruknya, terus melewati Shiratal Mustaqim, sebuah jembatan yang akan menuju surga, yaitu surga
atau neraka yang akan ditempati orang tersebut sesuai dengan dosa dan pahala masing-masing. Kematian itu nggak bisa dihindari. Imam Ghazali ada sebuah tulisan mengatakan bahwa apa yang terjauh di dunia ini, apa yang terdekat di dunia ini. Begitu. Yang terdekat bukan bapak, ibu, kakak, adik. Yang terdekat adalah sebuah kematian. Dia mengatakan begitu. Ada lagi, apa yang terjauh di dunia ini? Yang terjauh di dunia ini bukan matahari, bukan bulan, bukan bintang, tapi masa lalu. Karena masa lalu tidak akan terulang kembali. Yaitu kembali lagi ke pembahasan semula. Memang kita sebagai umat Islam percaya dengan sebuah kematian atau afterlife, itu ada kehidupan setelah mati. Kalau Syekh Siti Jenar itu mengatakan orang-orang sufi yang siap untuk memang tidak menikmati dengan duniawi, dia banyak zuhud, banyak tirakatnya, itu mengatakan hidup itu adalah kematian dan mati adalah kehidupan selanjutnya. Itu Jenar mengatakan seperti itu. Itu adalah paham-paham yang memang tidak bisa semua orang bisa seperti itu. Tidak bisa semua orang menjadi orang yang zuhud, orang yang sufi seperti itu. Hanya orang-orang tertentu bisa menjalani perjalanan seperti itu. Kalau kita bahas lagi adalah orang Islam yang beragama kuat, itu lebih tertata kehidupannya setelah mati. Karena apa? Ada sebuah perjanjian batin di dalam, ada sebuah rancangan, ada sebuah sistem yang dipakai bahwa kehidupan ini ada kematian dan setelah mati ada kehidupan. Ya, memang itu roh, sedang jasad ini tidak mati. Sedang jasad itu mati, sedang roh itu tidak akan mati. Dengan kepercayaan seperti itu, memang amal baik buruk manusia itu tidak semena-mena. Umpama orang yang sangat jahat ya di dunia ini, misalkan ada orang yang sangat jahat di dunia ini, dia membunuh banyak orang, dia merampok di mana-mana, tapi dia menikmati hidupnya dengan kesenangan. Setelah dia mati, apakah dia mati begitu saja? Tidak. Pasti Tuhan itu ada konsekuensi, ada tanggung jawab yang dipikul. Pikir secara logika, pasti ada. Kita kembali lagi ke pembahasan itu, banyak ya yang harus kita kemukakan. Mungkin ide-ide saya, pembicaraan saya hanya sebatas, tapi memang ini yang kita gambarkan ini, yang kita bahas ini adalah sebuah pemikiran kita untuk menghadapi di mana kita harus berlaku dengan baik, berlaku dengan sesuai akhlak moral yang baik, berlaku dengan agama yang baik. Ada sebuah agama bahwa
agama Hindu atau Buddha itu yang mengatakan kalau mati itu akan hidup lagi menjadi sesuatu yang berharga, ada yang tidak berharga, yaitu seperti hewan, seperti apa, itu ada yang beranggapan seperti itu. Tapi itu adalah agama lain. Saya tidak mengatakan agama lain itu benar atau salah, itu Allah wallahu alam, tapi keyakinan saya bahwa bagi saya agama saya, lakum dinukum waliyadin, agama kita. Mungkin itu saja yang bisa saya katakan atau ungkapkan, tapi ya pengetahuan saya sebatas itu. Kalau ada salah dan tidaknya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.